Mahasiswa kembali berunjuk rasa menolak kedatangan ratusan tenaga kerja asing di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Massa memblokade jalan dan berorasi menuntut pemerintah memulangkan kembali tenaga kerja asing ke negara asalnya. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa dan memblokade jalan di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mahasiswa menyesalkan masuknya 500 tenaga kerja asing untuk bekerja di sejumlah perusahaan tambang dan nikel. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kedatangan TKA gelombang kedua dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Memiliki rumah, maka mereka pasti akan bersekolah ke Sulawesi Tenggara. Aksi menolak kedatangan ratusan TKA gelombang kedua juga berlangsung depan kantor imigrasi Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Karena tidak diizinkan masuk dalam kantor imigrasi, massa melemparkan sampah ke pintu gerbang kantor imigrasi. Sebagian dari mereka mencoba merangsek masuk dengan merusak pintu. Media tolong liput, aku telah bergerak mencopot kepala imigrasi ini. Massa juga menggelar sholat jenazah sebagai simbol kekecewaan mereka. Jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, massa berjanji akan kembali menggelar aksi. Bahwa instansi imigrasi Kota Kendari hari ini Pedangdut Via Valen tengah diterpa musibah. Mobil mewah seharga miliaran rupiah yang diparkir di samping rumahnya dibakar orang tidak dikenal pada Selasa pagi tadi. Dalam olah TKP, polisi menemukan sejumlah alat bukti dan tulisan bernada ancaman di tembok rumah Via Valen. Berdasarkan sejumlah saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara, Polsek Tanggulangin, mobil mewah yang milik penyanyi dangdut Via Valen ini sengaja dibakar oleh orang tak dikenal. Pelaku bahkan sempat rekam CCTV di samping rumah di Desa Kalitengah Selatan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara kepolisian menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku pembakaran. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan sejumlah alat bukti. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Terduga itu sudah kita amankan di Polsek Tanggulangin. Saat sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan. Nah, ini dalam proses pemeriksaan sekaligus yang terduga ini masih belum buka suara sampai saat ini. Kita biarkan, biar tenang dulu sambil kita awasi. Nanti kalau sudah tenang baru kita lakukan pemeriksaan. Jadi ini terduga ini membawa alat botol aqua diisi sama bensin. Selanjutnya pelaku sepertinya ini membakar dari depan, dari kap mesin depan. Tapi untuk detail dan pastinya sekarang ini masih kami upayakan penyelidikan dan sekaligus olah TKP baik dari Iden Polresta Sidoarjo dan juga dari lapor Polda Jawa Timur. Sementara kronologis kejadian pelaku pembakaran mobil Via Valen mengintai kediamannya dan melihat CCTV. Kemudian pelaku mencari jalan lain lalu membakar mobil Via Valen. Inilah detik-detik api membakar mobil mewah milik penyanyi dangdut Via Valen pada Selasa dini hari tadi. Tolong Bo, cepet kesini tolong. Udah nelpon dari tadi, nggak kesini-kesini. Tolong Bo.
Tolong pemadam kebakaran langsung datang ke Video ini diunggah Via Valen di akun Instagramnya. Api yang terus membesar membakar mobil Via dan bahkan menimbulkan ledakan. CCTV. Peristiwa terbakarnya mobil Via Valen yang terparkir di sebelah kediamannya menggeparkan warga desa Kalitengah, Sidoarjo, Jawa Timur. Api baru dapat dipadamkan warga dan pemadam kebakaran 3 jam kemudian. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait pembakaran mobil Via Valen, sudah bergabung bersama kami Reza Indragiri, psikolog forensik, dan Mela Rosa, adik dari Via Valen melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat sore, Mbak Mia. Baik, saya ke Mbak Mia dulu sebelum ke Mas Reza. Mbak Mia, apakah mengenal pelaku? Mbak Mela. Mbak Mela, iya baik. Mbak Mela, apakah mengenal pelaku pembakaran? Iya, saya tidak mengenal sama sekali. Jadi bukan dari warga sekitar rumah? Bukan. Ada tulisan bernada ancaman. Apa tulisan tersebut? Kalau ancamannya itu tepatnya di tembok pakai pensil ya kayaknya. Saya Tulisannya tidak apa? tahu itu maksud tulisannya seperti apa karena tulisannya itu bukan tulisan orang normal gitu sih Kak. Tapi bernada ancaman begitu? Ada. Kayak bunuh gitu, pembunuhan gitu istilahnya. Siapa yang disasar dari tulisan tersebut? Apakah Via Valen atau anggota keluarga lainnya? Sepertinya teteh gitu. Ditujukannya teteh. Kakak Anda Via Valen? Iya. Apakah sebelum kejadian pembakaran mobil ini, apakah melihat pelaku mengintai rumah atau sebelumnya pernah mendatangi rumah? Iya, dua minggu yang lalu. Seperti apa 2 minggu yang lalu? Istilahnya kayak modelnya itu saya dengar dari PRT di rumah. Itu istilahnya tuh kayak istilahnya pengen banget ketemu sama teteh. Iya, sampai pengen masuk gitu sih Kak. Pengen ketemu karena apa? Nah itu maksudnya itu apa saya juga kurang tahu karena saya juga dibilangin. Apakah mungkin ngefans begitu dengan Via Valen atau apa yang disampaikan pelaku sebelumnya? Kalau dibilang fans itu saya nggak tahu ya Kak ya, karena itu masih dicari tahu sama pihak kepolisian. Cuman kalau dari saya pribadi, fans itu bukan seperti itu Kak. Iya. Lalu bagaimana kondisi Via Valen saat ini? Kalau teteh sih untuk masalah kendaraan yang terbakar istilahnya ikhlas. Cuman kalau untuk kesehatan keluarga itu nomor 1. Jadi kalau itu udah nggak dipikirin lagi, pokoknya keluarga sehat itu udah cukup. Ada ketakutan mungkin setelah kejadian ini Via Valen dan keluarga? Lebih waspada lagi sih Kak, lebih tepatnya. Saat peristiwa terjadi Anda sedang berada di mana, Mbak Mela? Saya berada di kamar. Oke. Baru tidur itu jam 2 pagi, bantu teteh bikin video klip. Itu udah kelelahan, jadi saya tidur, padahal masih lanjut syutingnya. Pertama kali siapa yang mengetahui peristiwa ini? Pertama kali itu operator dari lighting. Jadi kru yang menangani video klipnya teteh itu yang mengetahui. Oke. Waktu itu Anda sedang bersama dengan kakak Anda Via Valen? Mbak Mela? Sama gitu lari-larian, terus saya tanya. Bilang hubungan istilahnya. Saya panik juga. Oke. Mbak Mela, kami tidak mendengarkan begitu jelas suara Anda. Kami akan perbaiki gangguan audio ini. Tapi kita akan berbincang bersama dengan psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Mas Reza. Halo, apa kabar Bang Abi? Ya, baik. Apa catatan Anda mengenai kasus yang terjadi di Sidoarjo? Dengan informasi
informasi yang bisa dikatakan masih sangat minim, memang tidak begitu mudah untuk membuat gambaran tentang profil pelaku ini seperti apa. Tadi ada catatan yang khas yang disampaikan bahwa sepertinya tulisan orang yang tidak normal. Kalimat itu mengingatkan saya pada salah satu berita online yang mana polisi kalau tidak salah mengatakan bahwa pelaku ini bicaranya seperti meracau. Kalau memang ada benarnya bahwa ini tidak normal, ini meracau, maka justru menjadi pertanyaan besar adalah ini orang yang waras atau tidak, orang yang rasional atau tidak. Sepintas lalu kalau dia sudah bawa misalnya bensin, kemudian membuat tulisan bernada ancaman, dan jelas-jelas mengincar target yang berada di alamat tersebut, kita bisa katakan, wah ini tampaknya sebuah perilaku yang berencana. Orangnya punya akal sehat, orangnya punya kalkulasi, punya rasionalitas sebelum melancarkan aksi kejahatan semacam itu. Tapi kalau kemudian dikatakan sekali lagi tidak normal dan bicaranya meracau, maka jadi pertanyaan kembali. Mas Reza, dari keterangan petunjuk yang kita dengarkan, ada upaya dari terduga pelaku untuk menemui Via Valen. Apakah memang ada unsur obsesi di sana di balik penyerangan ataupun pembakaran mobil ini? Masuk akal untuk berspekulasi sedemikian rupa, Bang Abe. Saya tidak bermaksud untuk mendramatisasi, tetapi bukankah kalau kita ingat misalnya peristiwa pembunuhan terhadap John Lennon sekian puluh tahun silam, ternyata justru dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai penggemar berat John Lennon. Jadi memang paradoks, seseorang yang mencintai tetapi dengan kecintaan yang berlebihan, dengan kegaguman yang melebihi takaran, justru melakukan tindakan yang berbahaya terhadap orang yang sesungguhnya dia idolakan. Masuk akal untuk kita berspekulasi semacam itu. Kenapa Anda menyebutkan tadi kecintaan yang berlebihan bisa membuat seseorang sampai gelap mata melakukan kriminal dan bahkan berusaha melukai orang yang dia cintai begitu? Wawancara yang dilakukan oleh para ilmuwan terhadap pelaku pembunuhan John Lennon menyimpulkan bahwa paradoks semacam ini, mencintai atau mengagumi secara berlebihan tapi kemudian disusul dengan tindakan kekerasan, adalah bentuk tanda petik kepemilikan simbolik yang maksimal terhadap orang yang dielu-elukan tersebut. Ada semacam ketidakterimaan, sikap yang enggan untuk berbagi bahwa orang yang saya kagumi adalah orang yang juga dicintai oleh banyak orang. Nah, keengganan untuk berbagi semacam itu yang kemudian ditampilkan dengan perilaku yang simbolik tapi sekaligus perilaku yang fatal, yaitu menguasai, menaklukkan, menjinakkan, mendominasi, bahkan menghabisi orang yang sekali lagi sesungguhnya diidolakan tersebut. Mas Reza, keterangan yang kami himpun dari polisi mengatakan bahwa terduga pelaku lebih banyak diam, kemudian keterangannya berubah-ubah. Seberapa penting dihadirkan ahli kejiwaan untuk mengetahui apa sesungguhnya motif terduga pelaku? Sebelum kita bicara pada tataran yang abnormal, tataran psikopatologi, katakanlah demikian, secara manusiawi sesungguhnya orang ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum akan merasa tidak nyaman. Apalagi kalau kemudian berhadapan dengan aparat penegak hukum dengan status sebagai misalnya tersangka pelaku kejahatan. Orang yang melakukan kekerasan, orang yang melakukan kejahatan ketika diwawancara atau diperiksa oleh polisi juga bisa gemetar lututnya, terbata-bata bicaranya, kacau pemikirannya. Ini sebuah bentuk shock, bentuk guncangan psikis yang berlangsung secara akut ketika orang masuk ke dalam situasi yang berubah sedemikian cepat yang tidak dia duga sebelumnya. Jadi secara manusiawi, sekali lagi tanpa harus kita kaitkan ke psikopatologi, reaksi terbata-bata, tidak mampu bicara, pikiran kacau, berubah-ubah, keterangan merupakan reaksi yang sesungguhnya alamiah atau manusiawi. Anda melihat ini pelaku mengarah punya gangguan kejiwaan begitu, Mas Reza? Tadi saya katakan informasinya sangat minim. Saya hanya mengandalkan dua hal untuk membangun spekulasi semacam itu. Ya, tadi dikatakan bahwa tulisannya sepertinya dibikin oleh orang yang tidak normal, itu satu, dan yang kedua adalah pemberitaan di media online bahwa ini seperti meracau, terbata-bata, dan berubah-ubah pernyataan. Baik, saya ke Mbak Mela lagi. Mbak Mela, dari video yang diunggah di akun Instagram kakak Anda, merekam begitu saat mobil terbakar dari belakang, dari agak jauh, saat itu posisi Via Valen ada di mana, Mbak Mela? Posisinya waktu itu di dalam kamar, Kak. Di dalam kamar. Lalu kemudian keluar mengabadikan kejadian tersebut begitu? Apa berusaha menyelamatkan diri saat itu? Istilahnya tuh kayak kepanikan gitu loh, Kak. Jadi lari-lari sambil teriak-teriak. Jadi suruh
semua keluarga tuh keluar. Apakah melihat ada pelaku saat itu? Pelaku itu pada saat itu tuh langsung kabur, Kak. Ketika saya lihat di CCTV. Jadi pas meledak pertama, itu pelaku langsung lari. Lari setelah membakar langsung lari begitu? Iya. Jadi ledakan pertama langsung lari. jadi tidak sempat berpapasan atau keluarga melihat langsung pelakunya begitu? Belum. Oke. Karena larinya kencang banget. Mbak Mela, apakah ada anggota keluarga Anda yang mengenali pelaku? Tidak ada, Kak. Oke, tidak ada. Apakah sebetulnya kakak Anda, kita tahu bahwa salah satu musisi yang tenar ya, pernah mengalami peristiwa serupa, penyerangan atau ancaman dalam bentuk apapun? Kalau ancaman itu sering sih, Kak. Biasanya lewat DM. Cuman kalau secara langsung, ya ini baru pertama kali. Ancamannya seperti apa, Mbak Mela? Ya, kurang tahu sih, Kak. Cuman cerita seperti itu aja. Terus kalau pas di rumah itu cuman sebatas ngelempar aqua dari luar terus ke dalam rumah gitu aja. Pelaku yang sama juga yang melakukan pembakaran mobil ini atau pelaku lain? Beda. Oke. Saya kembali ke Mas Reza. Mas Reza, kalau kita tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan publik figur, ada fans, kemudian juga ada pembenci ataupun haters. Apa analisis Anda mengenai kejadian ini? Kalau haters kemudian berusaha melakukan tindakan kekerasan yang bahkan bisa membahayakan jiwa musuhnya, kenapa dia tinggalkan catatan? Kenapa kemudian dia tidak, saya tidak tahu ya, apakah dia berusaha untuk menyamarkan identitas dia tidak? Misalnya apakah dia mengenakan topeng, ataukah dia menggunakan kendaraan yang memungkinkan dia untuk melarikan diri secepat mungkin dari TKP. Itu logika orang-orang yang melakukan kejahatan secara rasional. Dan saya bayangkan hatersnya ya seperti itu. Agak kurang masuk di akal bagi saya, Bang Abe, untuk mengatakan ini adalah perilaku dari seorang haters. Mas Reza, ini pelaku kan lebih banyak diam begitu saat diperiksa, kemudian keterangannya juga berubah. Lalu bagaimana polisi dapat menggali informasi sebenarnya apa motif dibalik pembakaran mobil ini? Kalau ini merupakan bentuk shock yang akut, reaksi manusiawi karena orang masuk dalam situasi yang tak terduga dalam waktu cepat, maka langkah kepolisian sudah tepat. Tadi dikatakan bahwa kami biarkan dulu supaya yang bersangkutan tenang, dengan harapan bahwa ketegangannya akan menurun, pikirannya akan kembali jernih, kemampuan komunikasinya lisan juga menjadi lebih lancar, dan itu merupakan syarat yang harus ada ketika kemudian seseorang diperiksa oleh polisi. Tapi kalau kemudian diamnya itu menandakan psikopatologi, adanya sebuah abnormalitas secara psikologis atau bahkan secara psikiatri, maka boleh jadi teman-teman di kepolisian membutuhkan bantuan profesional. Karena mungkin saja pemeriksaan tidak dilakukan secara lisan sebagaimana orang normal, tapi dilakukan dengan pendekatan-pendekatan lain yang lebih sesuai dengan kondisi si pelaku tersebut. Berapa besar kemungkinan ada dendam pribadi di balik pembakaran ini? Bagaimana Bang Abi? Berapa besar kemungkinan ada motif dendam pribadi di balik aksi pembakaran mobil ini? Salah satu motif orang melakukan kejahatan adalah memang untuk melampiaskan amarah, sehingga disebut sebagai agresi amarah. Secara umum agresi yang dilatar belakangi oleh perasaan yang serba negatif itu. Benci, dendam, amarah, frustrasi, cemburu, dan sejenisnya. Masuk akal kalau kemudian juga salah satu spekulasi yang diletakkan di atas meja adalah latar belakang atau motif dendam sebagai penyebab mengapa pelaku mengakhirkan perilaku sedemikian rupa. Sampai sejauh mana begitu seseorang yang benci, dendam bisa melakukan aksi kriminal? Sejauh apa yang dapat dilakukan? Semakin tinggi intensitas kebenciannya, semakin tinggi intensitas perasaan negatifnya, maka hitung-hitungan di atas kertas, maka perilaku berbahaya juga akan semakin tinggi, semakin berbahaya dia. Baik, saya ke Mbak Mela. Mbak Mela, saat ini kakak Anda Via Valen dan keluarga masih berada di rumah? Kalau PT masih ada ngurus sesuatu gitu, Kak. Kalau selain PT ada di rumah semua. Dari kejadian ini Anda tadi sempat menyebutkan bahwa keluarga merasa khawatir begitu. Apakah meminta juga bantuan aparat kepolisian untuk melakukan penjagaan? Untuk penjagaan sih itu, Kak. Masih masih banyak kepolisian untuk berada di TKP, jadi merasa lebih aman sih, Kak.
Dan pelakunya juga udah ditangkap kan. Bagaimana reaksi keluarga menanggapi aksi pembakaran ini? Panik, kaget, campur aduk sih Kak, karena baru pengalaman pertama. Oke. Apakah keluarga begitu yakin bahwa serangan ini sebetulnya memang secara personal dialamatkan kepada kakak Anda? Atau barangkali ada anggota keluarga lain yang justru memiliki hubungan yang barangkali ada pendendam kepada anggota keluarga Anda yang lain? Nah itu dia Kak, saya juga masih menunggu jawaban dari pihak polisian. Karena nggak bisa jawab sama sekali kalau masalah itu. Tapi pelaku pembakaran ini beberapa minggu yang lalu sempat mendatangi rumah ingin bertemu dengan Via Valen begitu? Iya. Pelaku yang sama dengan yang pembakaran ini? Sama. Oke. Baik. Oke, terima kasih atas keterangan Anda dan waktu Anda berbincang bersama kami, Mbak Mela Rosa dan juga pakar psikolog forensik yaitu Mas Reza Indragiri sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, Raja Dangdut Rhoma Irama akan dipanggil gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor, Jawa Barat lantaran manggung di acara hitanan yang memancing kerumunan massa. Sebelumnya Rhoma membantah melanggar protokol kesehatan karena ia tidak berniat konser dalam acara tersebut. Aksi Raja Dangdut Rhoma Irama yang bernyanyi di sebuah acara di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 28 Juni menuai kontroversi. Kontroversi terjadi karena saat ini pemerintah Kabupaten Bogor masih menjalani pembatasan sosial berskala besar secara parsial atau adaptasi kebiasaan baru. Rhoma Irama yang bernyanyi di atas panggung menyedot penonton dan menimbulkan kerumunan orang. Selain Rhoma Irama, sejumlah artis ibu kota juga ikut sumbang suara. Rhoma Irama mengaku telah membatalkan konser Soneta dalam acara tersebut, namun diminta untuk tetap datang sebagai tamu untuk memberikan tausiah oleh penyelenggara acara. Bahwa saya sudah membatalkan konser Soneta. Jadi tidak ada lagi konser Soneta Group. Bahwa saya datang ke sana itu pada sore hari atas undangan mau kumpul-kumpul aja sesama teman dekat. Menurut Pak Surya gitu. Makanya saya datang dengan baju sederhana aja. Nggak pakai batik, nggak pakai jas. Biasa-biasa aja, bahkan mungkin pakai sendal gitu ya. Karena mau ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Begitu saya datang ke sana ya saya kaget juga. Ada panggung musik dan saat itu berjalan nyanyi-nyanyi segala macam ya. Dengan undangan resmi banyak, masyarakat banyak gitu kan. Nah saya dengar ya semalamnya juga ada wayang golek. Juga dipenuhi orang sampai pagi gitu kan. Nah jadi aneh aja tiba-tiba kok saya jadi terdakwa gitu. Nah padahal kan kalau memang kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengizinkan ada keramaian, mesti nggak ada panggung. Mesti tidak boleh ada wayang golek, mesti tidak boleh ada panggung orkes-orkesan. Akibat tindakan penyelenggara yang diduga telah melanggar aturan PSBB, pemerintah Kabupaten Bogor mengaku kecewa dan menganggap Rhoma Irama ingkar janji. Menindaklanjuti berupa teguran, ya, memanggil, dan kalau memang melanggar aturan, kita akan proses secara benar gitu sesuai aturan. Ya kan ngomongnya nggak jadi tiba-tiba datang, walau katanya sih sebagai tamu, tapi kan kalau sebagai tamu tidak harus tampil sehingga mengundang kerumunan orang begitu ya. Kan itu kan magnetnya juga kita tahu lah cukup kuat. Orang itu siapa sih, apalagi orang Bogor Barat yang nggak fans ya. Jadi ketika tampil apalagi menyanyikan lebih dari satu lagu kan itu namanya show juga sama gitu. Apalagi ditambah ada Rita Sugiarto, ada penyanyi-penyanyi yang lain, itu kan sama saja dengan show. Jadi ya kami kecewa dengan tidak komitmennya baik penyelenggara maupun pengisi acara. Sebelum acara digelar, Bupati Bogor juga telah mengirim surat agar membatalkan keramaian tersebut, namun diabaikan dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemasok narkoba jenis sabu terhadap artis Ridho Ilahi ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat Senin malam. Tak hanya pemasok, polisi juga menangkap 2 bandar narkoba. Aparat dari unit Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap pemasok sabu terhadap artis Ridho Ilahi. Pemasok narkoba berinisial AK yang bekerja di rumah produksi sinetron ditangkap di daerah Bandung, Jawa Barat.
Tak hanya pemasok, namun 2 bandar narkoba jenis sabu berinisial SH dan RO juga ditangkap di Depok, Jawa Barat. Ketiga pelaku langsung digelandang ke Polres Jakarta Barat dengan barang bukti sejumlah paket sabu. Ketiga pelaku ditangkap setelah polisi melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap Ridho Ilahi. Polisi masih menyelidiki lokasi syuting di Bandung, Jawa Barat yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba bagi kalangan artis. Sebelumnya artis sinetron Ridho Ilahi ditangkap di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur Minggu malam. Saat ditangkap, Ridho Ilahi kedapatan memiliki narkoba jenis sabu. Ia pun langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Ridho Ilahi telah menjalani tes kesehatan di ruang Bidokes Polres Metro Jakarta Barat. Penangkapan artis Ridho Ilahi berdasarkan laporan dari masyarakat. Penyelundupan narkoba seberat 25 kg di Palu, Sulawesi Tengah digagalkan aparat Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah. 2 pemasok narkoba yang ditangkap merupakan jaringan internasional. Narkoba jenis sabu seberat 25 kg yang berusaha diselundupkan pelaku melalui jalur darat Kota Palu, Sulawesi Tengah digagalkan Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah. 2 pelaku yang ditangkap merupakan jaringan internasional asal Malaysia. Polisi kini tengah mencari bandar narkoba yang memasukkan barang haram tersebut. Penangkapan sabu seberat 25 kg merupakan yang terbesar di Sulawesi Tengah. 14, 15, 16, 17.